Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok wanita muslimah dari kelas 10-2 bimbingan Ibu Ratna Dewi SPD FTD. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Adinda Pratiwi. Tokoh wanita muslimah yang saya ambil adalah Asyifa binti Abdullah. Perkenalkan, nama saya Khadijah. Tokoh wanita muslimah yang saya ambil adalah Nusaibah binti Ka'ab. Perkenalkan, nama saya Nur Salwa. Tokoh wanita muslimah yang saya ambil adalah Sumayyah binti Kahyat. Perkenalkan, nama saya Supriyadi Saputra. Tokoh wanita muslimah yang saya ambil adalah Asma binti Abu Bakar. Di awal masa Islam, di tengah masyarakat suku Quraisy, lahirlah seorang perempuan cerdas dari klan Bani Adi. Dialah Asyifa binti Abdullah. Di saat banyak orang belum mengenal baca tulis, Asyifa telah menguasainya. Ia dikenal karena kecerdasan dan keahliannya dalam membaca dan menulis. Orang-orang berbicara tanpa tulisan. Perempuan terlihat belum bisa membaca dan menulis. Hingga hadir seorang perempuan istimewa, Asyifa binti Abdullah, yang memiliki kemampuan literasi yang luar biasa. Sampai di suatu saat, ia dipercaya langsung oleh Nabi Muhammad SAW untuk mengajarkan literasi kepada perempuan muslim di Madinah. Dengan penuh dedikasi, ia mengajarkan membaca dan menulis, dan membuka pintu ilmu bagi kaum perempuan. Perisai Rasulullah. Di masa awal Islam di Madinah, hiduplah seorang wanita bernama Nusaibah binti Ka'ab. Ia adalah seorang istri yang penuh kasih dan ibu yang lembut. Namun, di balik kelembutannya, hatinya menyimpan keberanian besar. Ketika Islam mulai tersebar, Nusaibah bersama suaminya menghadiri bait Aqabah. Banyak yang terkejut melihat seorang wanita ikut dalam perjanjian penting itu. Dengan suara lantang, Nusaibah berkata, "Aku juga ingin mengikat janji setia. Karena wanita pun berhak mendapat kehormatan membela agama Allah." Kata-kata yang menggema menunjukkan tekad yang kuat. Keberaniannya mencapai puncaknya saat perang Uhud. Awalnya, ia datang ke medan perang bersama suami dan kedua putranya untuk memberi air minum kepada para prajurit yang kelelahan. Namun, ketika pasukan musyrik mulai kocar-kacir, Nusaibah tidak tinggal diam. Ia melihat nyawa Rasulullah SAW terancam. Tanpa merasa takut, Nusaibah mengambil pedang dan busur, lalu maju ke depan menjadi tameng hidup bagi Rasulullah SAW. Rasulullah sikal langsung keberanian Nusaibah dan bersabda, "Tidaklah aku menoleh ke kanan dan ke kiri pada saat perang Uhud, melainkan aku melihat Nusaibah binti Ka'ab bertempur membela aku." Keberanian Nusaibah tidak berhenti. Ia ikut serta dalam berbagai pertempuran penting lainnya. Nusaibah binti Ka'ab wafat sebagai seorang sahabiah yang mulia, mengajarkan teladan tentang kebenaran, cinta kepada Rasulullah, dan kesetiaan dalam membela kebenaran. Sumayyah bin Kahyat adalah seorang syahidah pertama dalam Islam. Ia lahir di Abyssinia, Ethiopia pada tahun 550 Masehi. Sumayyah dibawa ke Mekah sebagai seorang budak dari Abu Saifah bin Mughirah, bangsawan dari suku Bani Musa. Suami Sumayyah bernama Yasin bin Amir. Ia seorang pendatang dari Yaman yang menetap di Mekah. Yasir dan Sumayyah memiliki seorang putra bernama Ammar bin Yasir. Sumayyah tercatat sebagai orang ketujuh yang memeluk agama Islam. Sumayyah dan keluarganya terang-terangan menyatakan keislamannya. Abu Jahal pun marah karena Abu Jahal sangat membenci Islam. Ia menyiksa keluarga Sumayyah karena mereka hanyalah seorang budak dan tidak memiliki perlindungan. Ia menyuruh Sumayyah untuk kembali menyembah berhala, tetapi Sumayyah tetap tegar meski disiksa terus-menerus oleh Abu Jahal dan suku Bani Muhsan. Abu Jahal merasa terhina karena Sumayyah seorang wanita tua dengan keteguhan hati yang tidak mau tunduk
Ketika Nabi Muhammad menyaksikan kejadian itu, Nabi Muhammad berdoa dan berkata, Bersabarlah wahai keluarga Yasir, karena sesungguhnya tempat kalian akan kembali adalah surga. Asma adalah putri dari Abu Bakar radhiyallahu anhu yang merupakan salah satu dari Khulafaur Rasyidin. Asma juga kakak dari Aisyah radhiyallahu anhu yang merupakan istri Rasulullah. Asma terlahir dari keluarga yang mulia. Asma menikah dengan Zubair bin Awam. Sungguh pasangan suami istri yang mulia. Bagaimana tidak, Asma tergolong dalam 10 wanita pertama yang memeluk Islam. Sedangkan suaminya tergolong dalam 10 sahabat yang paling dipercaya oleh Rasulullah. Keduanya bahkan mendapat jaminan surga. Suatu hari Rasulullah meminta Abu Bakar untuk menemaninya hijrah ke Madinah. Perjalanan itu sangat berbahaya. Suku Quraisy tersebar di mana-mana dan tidak segan menangkap siapa saja yang ketahuan pergi dari kota Mekah. Untuk menyelamatkan diri, Rasulullah dan Abu Bakar bersembunyi di Gua Sur. Setiap hari, Asmalah yang menyiapkan makanan untuk Rasulullah dan juga Abu Bakar. Dia membawa apa saja yang ada di rumah dan mengantarkannya ke Gua Sur. Asma berjalan sangat jauh untuk sampai ke gua. Dia harus melewati padang pasir dan mendaki bukit berbatu. Padahal saat itu dia sedang hamil. Meskipun keringat bercucuran dan kaki-kakinya sakit, dia tetap tidak menyerah. Di hari terakhir, Asma menyiapkan banyak perbekalan. Hari ini, ayahnya dan Rasulullah akan berangkat ke Madinah. Namun, dia lupa membawa tali untuk mengikat bekal-bekal itu. Dia pun melepas ikat pinggangnya dan menyobek menjadi 2, padahal dia tidak mempunyai ikat pinggang yang lainnya. Rasul pun mendoakan Asma, semoga Allah menggantikan selendangmu dengan 2 selendang di surga. Sejak saat itulah, Asma dikenal sebagai wanita pemilik 2 selendang.